Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya jangan lupa ya selalu berdoa sebelum belajar dan selalu sholat 5 waktu. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang fabel. Yang pertama, kita nanti akan belajar pengertian fabel. Kemudian ciri-cirinya. Yang ketiga nanti unsur intrinsik fabel. Dan yang terakhir isi fabel. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari fabel. Fabel itu apa? Fabel itu adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi itu yaitu cerita yang dibuat hanya khayalan saja, bukan kenyataan. Nah, kemudian kita belajar ciri-ciri fabel. Yang pertama, yaitu menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Jadi di dalam ceritanya tokoh-tokohnya adalah hewan. Selanjutnya, tokoh hewan memiliki karakter seperti manusia. Ada pemarah, ada yang pemaaf, ada yang baik, ada yang buruk. Selanjutnya yaitu memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, selanjutnya kemudian kita belajar unsur intrinsik fabel. Yang unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Nah, unsur-unsurnya apa saja? Yang pertama yaitu nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. Nomor 2 yaitu sifat tokoh. Kemudian ada peristiwa penting di dalamnya. Dan yang terakhir, pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Selanjutnya yaitu isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi khayalan. Kemudian tokoh dalam fabel adalah hewan. Fabel juga disebut dengan dongeng hewan. Di dalamnya terdapat informasi yang disampaikan. Nah, sekarang anak-anak. Selanjutnya anak-anak menyimak video cerita, kemudian dikerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, judul cerita yang ada di dalam cerita. Yang kedua, siapa saja tokohnya. Yang ketiga adalah sifat dalam setiap tokoh. Yang keempat, peristiwa penting apa yang terjadi. Yang kelima, pesan atau nasihat yang ada di dalam cerita. Nah, anak-anak selamat mengerjakan. Semoga Allah selalu memudahkan pekerjaan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya.
Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras.